Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Lampu TV. Dan pada video kali ini kita akan membagikan sebuah tutorial, yaitu perbaikan lampu plus penggantian warna lampu LED Philips. Dan di sini kita sudah menyiapkan anti konslet ya. Kita coba langsung ke drat fittingan dari lampu LED ini. Nah, dan hasilnya dia dalam kondisi mati. Dan di sini kita lihat, kita zoom dulu. Nah, ini wattnya adalah 4 watt ya. Merek Philips. Nah, 4 watt Philips dalam kondisi mati total. Dan di sini alat yang kita gunakan untuk membuka dari casing lampu Philips ini adalah kepi yang sudah kita tipiskan di bagian ujung samping kanan kiri dan ujung depan. Dan cara pembukaannya adalah seperti ini. Jempolan kita gunakan untuk menekan ke atas ya. Kemudian kita songkel. Nah, seperti itu. Dan di sini kita lihat di bagian chip LED-nya ada salah satu yang warnanya hitam ya. Itu ada yang hitam, ada strip 3. Berarti ini adalah chip LED-nya menggunakan yang tipe 9 volt. Jadi secara fisik kita bisa cek voltnya itu dari tampilan fisik saja. Nah, selanjutnya adalah kita bongkar di sini ya. Kita bongkar PCB-nya dan kita bersihkan di bagian silikon-silikon yang masih ada di casing. Nah, di sini nanti kita akan full service ya sampai akhir, dan tidak ada yang saya percepat supaya nanti videonya ini bisa lebih jelas kita pahami dan kita bisa ngobrol ya di sini. Nah, di sini kita bersihkan di bagian heatsinknya. Ini tujuannya adalah ketika nanti kita tempelkan ke elemen pelepas chip, dia nanti panasnya bisa terserap maksimal ke arah PCB heatsinknya ini. Nah, oke, di sini saya akan menerangkan pelan-pelan karena videonya ini enggak kita percepat ya. Jadi kita santai saja di sini. Nah, di sini kita set panasnya itu setengah. Ini kita pakai elemen 100 watt. Jadi kita tidak boleh terlalu panas ya. Itu setengah itu sudah lumayan panas. Dan di sini kita gunakan kita siapkan alatnya itu, biasanya saya pakai pinset ya, 2 pinset. Usahakan yang sangat runcing, karena kalau runcing seperti itu tadi ini lebih mudah dipakai. Dan kita siapkan juga flux dan juga dari timahnya. Nah, usahakan untuk timah pakai timah yang bagus. Itu biasanya ciri-cirinya dia mengkilap dan bersih ya. Kalau yang tadi saya perlihatkan dia pakai merek Paragon. Sebenarnya tidak harus pakai merek Paragon. Merek-merek lain juga banyak ya yang bagus. Dan di sini kita tempelkan cuma setengah ya. Karena di bagian tengah itu ada soketnya, dan si soket ini kan bahannya atom ya, semacam plastik, jadi tidak boleh terkena dari elemen. Nah, triknya untuk melepas chip ini kita harus sedikit lebih sabar. Jadi jangan terburu-buru menaikkan suhu dari elemen, karena kalau terlalu panas nanti elemennya akan menghitam dan bisa jadi akan mengelupas. Jadi kita pakai suhu yang sedang-sedang saja. Nanti kalau sudah meresap ke arah PCB, nanti biasanya LED akan bisa terlepas tanpa harus PCB itu gosong ya. Nah, iya kan? Sedikit sabar saja bisa melepas chip dengan mempertahankan dari PCB LED yang masih putih ya.
tanpa harus gosong. Kuncinya cuma kita harus sabar, karena timah yang aslinya ini yang ada di PCB ini biasanya untuk timah Philips itu dia sudah kering dan sangat keras. Itu ketika kita lepas biasanya akan sedikit memerlukan waktu. Jadi kalau kita menaikkan suhu, nanti yang kalah adalah di bagian PCB-nya. Nah, tapi jika kita sabar, nah, lama-lama dia akan terlepas juga tanpa harus menggosongkan dari PCB. Dan itu tadi setelah kita lepas chip, kita berikan timah sedikit ya di bagian tempat-tempat yang ada chip LED SMD-nya. Kemudian kita tambahkan flux ya untuk mempermudah LED ini menempel ke heatsink-nya atau ke jalur PCB-nya. Dan di sini kita pakai LED SMD yang warna warem ya, warem atau kuning. Nah, di sini kita pakai chip merek Gold chip ya. Ini pakai gold wire. Jadi apa namanya? Wire atau kawatnya ini pakai kawat emas ya, kawat emas murni. Ini informasi dari pabriknya, karena kalau pakai kawat emas ini akan lebih bagus lagi. Oke, di sini kita lihat, jadi kuncinya cuma itu. Untuk penggantian LED kita pakai warna warem, nanti warnanya juga akan berubah ketika nyala. Dan di sini karena kameranya dia auto auto warna, jadi seolah-olah ini warnanya kuning, padahal ini kalau secara langsung warnanya adalah oranye ya. Nah, itu tadi saya perlihatkan ada kutub negatif dan positifnya. Bagian negatif biasanya di pojok ada semacam potongan ya, dan penampangnya di bagian penampang yang lebar. Itu bagian lebar dan tidak lebarnya kita sesuaikan. Jadi jangan sampai ada chip LED yang terbalik. Dan di sini nanti ada kasus-kasus lain, karena ini drivernya nanti juga bermasalah ya. Jadi jangan tinggalkan dulu video ini, jangan dipercepat, karena kita bahas mendetail di sini. Jadi biar bisa mendapatkan poin penting dari video ini. Nah, setelah kita pasang seperti itu dan tidak ada yang terbalik ya, kita pastikan tidak ada yang terbalik, dan itu, nah itu dia warna oranye ya tadi. Nah, ketika dia di tempat yang gelap warna oranye. Nah, itu tadi. Nah, itu warna oranye sebenarnya lebih pekat dari yang ada di layar ini. Karena ini kita impor spesial, saya order di Cina sana, custom warna. Kita pakai yang warem yang benar-benar pekat, lebih pekat dari yang ada di pasaran ya. Dan di sini pakai yang timah yang baru ini biasanya lebih cepat meleleh. Jadi biasanya tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyolder dari timahnya. Kalau saya suka yang kalem-kalem seperti ini, yang pelan-pelan, karena mempertahankan dari PCB LED-nya ini supaya dia tetap bagus dan tidak terjadi gosong ya. Karena kalau gosong nanti dikhawatirkan lem dari PCB-nya ini akan menghambat dari transfer panas antara chip ke arah pendingin bawah. Atau yang paling buruk lagi, dia nanti malah mengelupas atau kembung ya. Nah, di sini sudah kita solder ya, sudah mantep. Selanjutnya kita dinginkan dulu, sedikit kita dinginkan supaya tidak panas tentu saja. Karena kalau panas nanti kita pegang ya melocot ya, kena tangan lumayan sakit. Nah, di sini saya tempel-tempelkan ke kepi
Nah, dengan harapan panasnya ini bisa tersalurkan dan saya kipas-kipaskan seperti itu tadi. Nah, di sini ada kutub positif, kita luruskan ke positif, dan negatif ke negatif. Nah, ini saya tadi tanpa cek menggunakan HV ya, karena kalau chipnya sedikit biasanya insya Allah untuk pemasangannya sudah sesuai. Yang harus kita cek itu biasanya kalau kita masang chip serialnya banyak itu harus kita cek menggunakan HV. Nah, di sini kita luruskan positif dan negatifnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita nyalakan. Nah, kita nyalakan ya. Nah, jika driver keadaan normal, tentu saja di sini nanti LED-nya akan menyala. Nah, kita nyalakan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lah, dia tidak nyala ya. Langsung panik ini. Ada sesuatu lain ini penyebab dari lampu LED ini tidak menyala. Nah, kira-kira apanya yang rusak? Ya, tidak usah ditebak-tebak. Kita lanjutkan aja video ini, kita simak pelan-pelan. Kan kita bagikan ya. Saya cek-cek di sini ya. Saya cek apakah ada air, apakah elko-nya kembung atau gimana. Nah, ini saya masih inceng-inceng ini. Masih lihat-lihat. Dan saya ambilkan di sini alat HV ya. HVDC bisa kamu pakai juga jika punya AVO, itu sama saja. Cuma untuk cek konslet atau tidaknya sebuah driver. Nah, di sini saya sisihkan dulu ya ini. Nah, ini pakai HV di sini ya. Itu tegangan 168 karena ini input 5 volt. Biasanya kalau pakai 12 volt akan lebih tinggi lagi. Nah, ini LED-nya menyala ya. LED-nya menyala. Jadi yang bermasalah adalah di bagian drivernya. Nah, oke, di sini kita cek. Nah, ini bolak-balik. Kita perhatikan ya, kita perhatikan di bagian voltnya. Nah, kita bolak-balik dia 0. Nah, berarti ini ada sesuatu yang konslet di bagian output dari drivernya. Nah, ini kita zoom dan itu kelihatan ya, ada seperti kapasitor. Itu biasanya yang rusak di bagian itu. Nah, dan di sini akan kita coba untuk melakukan penggantian dari kapasitornya. Nah, oke. Nah, itu bagian kapasitor. Nah, sebelum kita ganti, kita lepas dulu di bagian dratnya dengan mencongkel di bagian tengah itu. Kemudian kita lepas bagian dratnya. Nah, ini langsung dipoklek ya. Jangan diputer. Karena ini bukan tipe drat. Nah, kalau kita puter nanti dratnya ini akan logro ya. Bahasa Jawanya logro, kalau bahasa Indonesianya adalah longgar ya. Jadi ketika kita pasang lagi nanti dia akan longgar dan mudah lepas. Nah, di sini kita lihat dia IC drivernya pakai SMD ya kayaknya itu tadi. Nah, itu kaki 3 itu pakai SMD. Nah, tipenya apa? Kelihatan apa enggak itu? 9918 ya. Tipe BP 9918. Nah, kemudian di sini kapasitor. Nah, ini yang saya solder ini kan dia nyambung ke bagian output ya. Langsung ke output positif dan negatif. Nah, ini biasanya penyebab output itu kita cek konslet itu penyebabnya ini. Kenapa kok dia bisa rusak? Ya, itu kalau asumsi saya kemungkinan ini kapasitornya dia tegangannya cuma 100 volt atau bahkan lebih rendah dari itu. Nah,
Jadi ketika chip LED itu ada yang rusak, driver kan akan naik ke 200 lebih ya. Jadi kapasitornya ini sehingga kapasitornya menjadi konslet ya. Karena kapasitor kalau dia maksimal tegangannya misalkan 100 dan dia diberi tegangan 250 misalnya, nah, dia nanti akan rusak konslet ya. Nah, maka dari itu di sini LED-nya putus, kemudian mungkin lampunya masih dalam kondisi teraliri arus sehingga tegangannya naik sampai 200 lebih dan kapasitor yang tadi kita ganti tadi sehingga dia konslet. Nah, untuk penggantian di sini kita bisa memakai elko. Elko biasa itu bisa tinggal kita sambungkan di bagian sisi sesuai probe positif dan negatif. Kalau yang aslinya tadi dia pakai kapasitor sehingga tidak ada positif dan negatifnya. Kalau kita pakai seperti ini elko, itu ada positif negatif. Di bagian negatif dia ada garis tadi ya. Garisnya ada garis itu adalah sisi pin negatif. Jadi jangan sampai kebalik. Efeknya apa kalau kebalik? Kalau kebalik nanti jadinya dia akan meledak. Nah, elko-nya ini akan meledak. Meskipun dia 400 volt, kalau dia kebalik dia nanti akan menjadi petasan. Dan untuk ukurannya ini elko bisa pakai yang 1 mikro atau lebih dari itu. Nah, minimal ya paling tidak 1 mikro lah. Itu cocok untuk kita pasang di sini. Kalau driver dengan watt-watt agak besar biasanya pakai 2,2, ada yang lebih dari itu. Dan di sini tinggal kita tes menggunakan HV. Kalau normal biasanya dia akan kedip-kedip seperti itu. Nah, tapi kita pastikan menggunakan anti konslet. Nah, dia nyala mantap sekali ya, pekat, warm pekat meskipun di kamera. Nah, untuk anti konslet di sini skemanya sudah pernah kita bagikan. Di video kami banyak sekali videonya yang membahas dari anti konslet yang biasa digunakan untuk servis lampu. Nah, di sini tinggal kita pasangkan sesuai dengan tempatnya tadi. Usahakan untuk elko di sini kita harus memakai elko yang kecil supaya dia masuk ya. Nah, itulah perlunya kita menyiapkan elko. Jadi driver lampu yang LHE maupun LED yang rusak-rusak itu jangan kita buang. Jadi kita ambil dulu bagian elko, kapasitor dan lain sebagainya, supaya ketika kita membutuhkan komponennya seperti ini, kita tinggal memanfaatkan dari barang-barang bekas. Jadi meminimalisir dari biaya yang kita keluarkan untuk servis lampu. Nah, di sini masih sangat kuat ya ini, karena tadi tidak saya putar. Nah, meskipun sudah pernah kita buka, dia masih kuat karena di bagian pin-pinnya ini masih belum longgar. Ini tadi ada thermal pastanya, kita tambahkan lagi. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita luruskan di bagian positif dan juga negatifnya. Kalau videonya pelan seperti ini saya juga lebih mudah untuk menjelaskan bagian-bagian apa yang kita servis di sini. Kalau biasanya kan saya percepat ya, 19 menit biasanya saya percepat sampai 7 menit. Jadi ketika menerangkan di sini tidak bisa gamblang ini ya. Nah, ini itu tengahnya belum dipasang. Ini masih lupa ya. Biasa. Nah, ini kawatnya kita keluarkan, kemudian kita masukkan di bagian penitiknya, harus nempel ke kawat sehingga dia
bisa menempel dengan sempurna. Nah, oke, sudah menyala dengan pekat sekali. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa kita bagikan pada video kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.